Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, pas kita pulang dari luar kota ya, untuk mencari pengalaman bukan ya bekerja dan mencari pengalaman gitu ya. Jadi karena setiap customer itu kan beda-beda yang kita hadapi, yang kita temui ya. Jadi ini sebetulnya juga masih capek banget, tapi ya momen-momen penting sih ya. Jadi momen penting itu maksudnya gini teman-teman ya, apa namanya, kolam ini kan tempo hari sudah ndak sebelum berangkat kan sudah kita cuci static bednya. Nah, lalu saya tidak puas di sana dengan kondisi 20 ekor jumbo-jumbo itu alhamdulillah baik, dan pada akhirnya begitu mau berangkat semua ikan saya yang di kolam depan saya pindah ke sini sampai hari ini. Jadi kalau dihitung ini sudah 3 minggu, katakanlah beberapa hari lagi sudah 1 bulan ya. Nah ini saya ingin tes kondisi kualitas airnya gitu ya, karena saya isi 65 ekor ikan koi, 70% di atas 60 cm sampai 85 ya. Nah ini ya, airnya juga baik, ikan juga baik. Dan tadi saya tanya sama Ibu Negara, itu pakannya kosong sampai hari apa. Ternyata dari kemarin habis karena tidak diisi, karena sudah tahu kita mau akan sampai rumah gitu ya. Ini kaca-kaca juga belum kita bersihin ya, lumutnya seperti biasa. Nah, seperti ini. Nah ini teman-teman ya, kita step by step saya cek ini dulu ya, untuk menghindari video yang terlalu panjang sebelum kita nanti lihat kondisi chamber statiknya clogging atau enggak ya. Ini kita cek kondisi nitrit, nitrat, pH sama amoniaknya, karena per hari ini itu sudah 30 kilo pakan habis gitu ya. Jadi tetap saya tidak over, cuman berhubung dari 20 ekor itu biasanya kita per kasih pakan itu 200 gram, sekarang naik menjadi 400 gram gitu ya. Tetap saya susut karena saya juga ngeri ikannya banyak banget teman-teman ya, karena konon katanya ikan koi kalau terlalu padat itu kan tingkat stresnya juga tinggi, sehingga mempengaruhi dari kesehatan ikan tersebut dan mempengaruhi pertumbuhan gitu ya. Jadi pakannya agak saya irit, 400 gram sekali pakan ya, dan tiap hari Minggu puasa gitu ya. 400 gram itu 4 on. Oh iya betul guys ya. Nah ini saya sudah beli baru ya, ini teman-teman ya. Nah ini apa namanya, kebetulan kemarin kita luar kota ketemu importirnya juga. Jadi teman-teman kalau mau test kit dari API bisa WA ke kami ya. Nah, harganya kita pastikan lebih murah dari toko online ya. Jadi saya nggak merusak harga, ini hanya hanya dagang. Enggak lah, saya cuman bantu temen aja, saya dikasih lebih murah, disuruh bantu jualin jika ada customer kita, teman-teman, viewer semuanya yang mau ya, karena harganya bervariasi begitu teman-teman ya. Dan ini juga penting karena kalau kita tidak punya alat tes air juga bahaya ya, kalau hanya modal feeling. Oke, ayo kita coba ya. Kemarin sudah saya praktekkan di Jakarta, jadi sudah dibuka ini ya. Nah ini sama ini taruh sini. Nah
ini kita tes amoniak dulu ya, karena amoniak 2 botol. Jadi botol 1 kita campur dulu. Nah, ini botol 1 ya. Nah, jadi ini kita sama-sama memperhatikan teman-teman ya. Sama-sama memperhatikan apakah dengan padat populasi kondisi airnya bagaimana. Nah, kocok semua ini. Dengan media filter static bed ya, mekanisnya static bed, MBBR, lalu biologis 8 kali. 1 2 3 4 5 6 7 8. Nah, ini 8 kali ya. Nah, ini kita diamkan dulu. Coba kita diamkan dulu. Jadi cara saya yang dulu saya rubah ya. Nah, baru kita lagi yang 2 aja. Yang 2 ini apalagi ini? Nitrat ya, nitrat ada 2 ya. Nah, nitrat ada 2. Jadi nanti biar nyampurnya enggak sekaligus. Botol 1. Nah, ini botol 1 ya. Yes. Botol 1 10 kali. Tuh 2 3 4 5 6 7 8 9 10 kali ya. Ini botol 1-nya sudah semua ya. Kita diemin dulu, nanti baru botol keduanya kita campur. Ini sudah, kita diemin dulu sambil kita cek yang lainnya. Kita cek yang lain. Ini yang 1 nitrit. Nah, nitrit botolnya 1 ya. Kita coba nitrit dulu. 5. 1 2 3 4 5. Ada 5. Ini simpang 0. Ini kan cuma 1 ya. Nah, ini nitrit. Nah, sekarang nitratnya. Ini pH. Kita high crank pH ya, pH tertingginya aja. 1 2 3 4 5. Nah, ini sudah ya. Jadi ini nanti yang ini sambil nunggu yang lain dulu ya, karena ada 2 botol. Yang 1 saya campur dulu, nunggu berapa menit. Nah, ini sekarang sudah, tinggal yang ini nanti. Nah, ini ya, ada 3 menit dari tadi, sekitar 3 menit paling ya, kurang lebih. Berarti sekarang biarin dulu lah, kita lihat nitratnya dulu ya. Nah, ini kita cek nitrat. Ini kamera dari belakang sini. Nah, ini nitratnya. Sorry, nitrit. Nah, nitritnya 0. Oke ya, 0 ppm ya nitritnya. Nggak apa-apa, nanti dicek lagi setelah berapa menit. Lalu high crank pH. Nah, ini backgroundnya sudah putih. High crank pH 7,4 ya, 7,4 ya. Nah, high crank pH udah ya. Nah, ini udah lumayan berapa menit. Kita sekarang amoniak dulu. Amoniak botol kedua kita masukkan. Amoniak botol kedua ya, 8 kali. 8 kali. 1 2 3 4 5 6 7 8.
amoniaknya 8 kali. Botol kedua, oke, selesai. Nah, dulu ya. Nah, sambil kita tunggu, ini videonya nggak usah dicepetin, nggak usah di skip ya. Lalu nitrat. Nitratnya loh, oh tadi ini ya amoniak ya, ini ya nitrat ya. Nah, ini botol 2 10 kali. Nitratnya 10 kali. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Nah, 10 kali ya. Udah, kita aduk lagi. Nah, mungkin untuk pH yang low-nya enggak dulu ya, karena ini botolnya sudah habis. Biar sekalian nunggu agak lama. Nah, ini coba kita tes amoniak. Nah, amoniak ya. Nah, enggak apa-apa ya. Nah, ini amoniak ya. Amoniaknya 0 ppm. Berarti lumayan bagus ini, lumayan bagus. Yang ini belum ya, mungkin masih terlalu sebentar ya, nggak apa-apa, kita tunggu sambil aku masukin ini. Tak totosik amonia, nitrat, nitrot, kering. Nah ini ya. Nah ini teman-teman ya, jadi ini mungkin setelah luar kota lagi, ikan ini saya pindah ke atas lagi ya, karena ini masih capek banget. Dan besok juga beberapa ekor ikan saya yang lama ini, bukan ikan lama ya, yang dikasih teman kita di Pakuwon itu ada berapa ekor. Nah, itu nanti kita pindah rumah. Rumahnya kita pindah. Ini ikannya kalau satu hari, kalau dari kemarin habis, berarti ini nih kelemar-kelemar semua nih. Nah, memang sengaja ini nggak saya isi ya, karena itu tadi mau saya cuci statiknya. Ikannya juga udah gede banget ini. Nih. Ini yang tempo hari saya review itu teman-teman ya. Open ya, sekarang udah gede banget tuh ya. Termasuk berapa ekor waktu itu ya? 11 ekor ya kalau nggak salah ya. Ikannya juga jinak loh nih. Wah, cowek lali ambek bose ya, tancone ya lumayan gede di sana. Yang kelihatan nih, sowa ini kemarin kecil banget itu, sekarang udah gede. Nah, nggak tahu nih susu ini mana lagi ini. Ini kalau coba nggak padat lebih cepat gede lagi paling. Nah, ini pada ikannya ibu negara diem di bawah itu, nggak makan. Ini mungkin lapar karena jinak atau apa lu? Nggak berani, lupa ya. Nah, udah teman-teman ya, mungkin ini sudah sekitar 5 menitan ya dari ngobrol tadi dari awal. Jadi ini hanya kita coba-coba dengan media static bed. Pakan insya Allah kalau per hari ini sudah 30 kilo, karena saya 1 bulan biasanya itu 20 kilo untuk 20 ekor. Berhubung ini 65 ekor, tidak menutup kemungkinan 40 kilo, tapi ini sudah 30 kilo dengan padat populasi. Media filter mekanis static bed, di mana media static bed tersebut adalah Carlsness, dari media filter biologis yang kita alih fungsikan menjadi mekanis ya. Nah, sama halnya seperti JetNet, ada yang digunakan sebagai mekanis,
ada yang digunakan menjadi biologis gitu teman-teman ya. Nah, ini saya rasa sudah cukup lama ya. Sekarang kita cek high crank pH high crank. Nah, pH high crank. 78. Ya, ada di 7 enggak ini. Antara 78 74 ya. Nah, ini ya. Lanjut ke amonia. Nah, amoniaknya 0 ya. Berarti media filter biologis sama mekanis static bednya lumayan baik. Lanjut lagi ke nitrit. Nitritnya 0. Nah, ya kan? 0 ya. Lanjut lagi ke nitrat. Nitratnya kacau teman-teman. Nitratnya antara 5 sampai 10. Ya, 5 sampai 10. Ini kan pudar tuh ya. Nah, ini nitratnya naik. Jadi ini entah saya benar atau salah teman-teman ya, sama-sama belajar, koreksi. Ini terjadi populasi penuh, kondisi air baik, jernih, media filter statiknya juga seperti biasanya waktu itu. Cuman pada waktu itu kita tes pakai api kit, ini kondisi ikan 20 ekor semuanya 0 ya. Nah, yang sekarang saya coba dua-duanya, apakah static bednya nanti akan ada perubahan clogging atau bagaimana, atau mampet. Lalu yang kedua, dengan populasi 65 ekor, kolam ini sudah over karena kolam ini total 43 ton. 43 ton harusnya itu kalau kita ngomong sadis itu 43 ekor ya, anggap 1 ton 1 ekor. Nah, begitu saya kasih 65 ekor, otomatis ada lonjakan 50%. Jadi perkiraan sekitar enggak nyampe 1 ton 1 ekor gitu ya. Jadi ada kenaikan di ini, di nitrat. Semuanya baik. Untuk ini semuanya baik ya. pH baik. Cuman yang ininya belum ya, nanti sebentar kita cek juga ya. Nah, ini ada naik teman-teman. Ada naik antara 5 sampai 10 ya. Nah, kesimpulan berarti pakannya kan rutin ya, anggap sudah 30 kilo. Lalu kotoran ikan menjadi amonia. Amonia akhirnya dimakan dengan bakteri baik, nggak tahu apa namanya, saya lupa dan memang nggak hafal banget. Itu dinitrifikasi akhirnya menjadi nitrit. Nah, setelah diurai dari nitrit itu, akhirnya bakteri nitrit tersebut membuang kotoran menjadi nitrat. Nah, sepertinya terlalu banyak pakan karena populasinya penuh, sehingga bakteri pemakan amonia itu bekerja dengan baik dan akhirnya menjadi nitrit. Nitritnya terlalu, makannya terlalu over, akhirnya nitratnya naik tinggi. Nah, solusinya mohon dikoreksi jika saya salah. Ini langkah pertama, saya harus cuci static bed mekanis, lalu ganti air 10-20%. Nah, begitu saya cuci statik, insya Allah sudah buang air sekitar 20%. Nah, itu diupayakan 2-3 hari kita selalu seperti itu ya, karena bagaimanapun juga untuk mengurangi amonia, nitrit, nitrat itu dengan cara pergantian air. Kalau obat ya nggak ada gitu teman-teman ya. Nah, gitu ya. Nah, sekarang untuk pH
ini ya. Yang low pH tadi mana sih? Ini ya, ini tadi yang high crank ya. Nah, sekarang kita coba yang ini sebentar. Sebetulnya nggak penting sih ya. Kalau high-nya sudah 7,4, low-nya penting enggak ya? Ini pH. Ini yang rendah ya. Ini pH yang rendah. Kira 3 tetes. 1, 2, 3. Ini 3 tetes ya. Kita lihat pH terendahnya. Ntar kita tunggu dulu ya. Nah, sambil tunggu nanti sebentar aja kita lihat terendahnya ya, pH-nya. Nah, jadi teman-teman ya, ini kayaknya ikannya dari pagi nggak makan ini. Ini kan, jadi ternyata di kolam saya, jika overpopulasi, pakan rutin, media biologisnya kuat, media mekanisnya kuat, static bednya kuat. Lalu dari nitrit tadi itu menjadi nitratnya itu terlalu berlebihan, karena di sini juga loss langsung kolam ya. Jadi kayak apa namanya, nitratnya jadi over. Kalau nitrat, setelah nitrat dimakan apa kita nggak tahu ya. Kan amonia dimakan bakteri amonia, akhirnya menjadi nitrit, bakteri nitrit makan, akhirnya buang kotorannya menjadi nitrat. Nah, kalau nitrat ya mungkin dikasih tumbuh-tumbuhan atau dripping air itu ya. Dan ini lampu UV tidak saya nyalakan teman-teman ya, jadi saya kepingin tahu aja. Tapi ya masih baik sih, airnya baik ini. Nah, ini ya, ikannya banyak yang diem. Parkir. Kayaknya dari kemarin tidak makan itu. Soalnya saya hafal banget. Ini tadi bener lah. 3 tetes lah ya. Waduh, masa kacau ini. Ini pH terendahnya 6,4 ya. Terendahnya itu 6,4, tadi tertingginya itu 7,4. Nih, oh 7,4 ya. Oke, berarti teman-teman, dengan kejadian ini kolam 43 ton isi 65 ekor ikan jumbo-jumbo, pakan 30 kilo, media filter mekanis static bed, terus media filter biologis moving bed, batu apung oyster, sama ada 60 liter neomedia. Itu kondisinya untuk pH-nya dari 6,4 sampai 7,4. Lalu untuk amoniaknya 0, untuk nitritnya 0, nitratnya naik menjadi piro tadi? Nitratnya antara 5 sampai 10, kayaknya 5 ini ya. Naik 1 tingkat gitu ya. Jadi nanti habis cuci media filter static bed, kita kan buang air banyak ya. Perkiraan sudah ganti antara 10-20%. Nanti saya langsung pakan rutin. Itu ya. Oke, teman-teman, setelah ini kita buka chambernya di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.